lihat baju saya ini. Hei, hei! Semuanya, kemarin aku sudah ke Yamen, dan semua sudah dinotariskan. Mulai hari ini, kalian semua resmi jadi anggota bengkel keluarga Siu. Su Jifang, bos kita benar-benar perhatian, dan bahan ini kualitasnya paling atas. Kita satu tim, dan hanya kalau kita bersatu, kita bisa dapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ikuti saja kata bos. Ikuti saja kata bos. Chen Sheng, siapkan perbekalan. 2 hari ke depan, kita akan keluar kota cari gandum. Keluar kota? Bos, di luar Wangzhou ada puluhan ribu pengungsi. Kalau mereka lihat gandum kita, pasti diserbu habis. Semua gandum di kota sudah dikuasai para saudagar itu. Kalau mau cari gandum, tak ada pilihan lain, harus ambil risiko di luar kota. Yang takut, boleh mundur sekarang. Tapi kalau nanti saya, Siu, dapat untung besar, jangan datang minta bagian. Kami ikut bos. Kami ikut bos. Ayo jalan, cepat, bergerak. Lebih baik kau tetap di dalam. Pastikan pintu terkunci rapat. Kalau ada pencuri masuk, lari ke gang belakang. Gang itu langsung ke kantor magistrat. Aku akan ingat. Sulang, tunggu dulu. Yang tadi aku beli itu salah penghenti darah. Tolong hati-hati, bos. Ingat pesan saya tadi. Jangan khawatir, Sulang, aku nggak akan lupa. Saudara kelima. Kakak kelima. Bunuh aku. Bunuh aku. Kabao, aku mohon, tolong selamatkan kakak sulungku. Miuja, Dasar bocah bandel. Di luar kota ini banyak gadis. Tapi kau malah nekat mendekati putri keluarga Zhang. Sekarang lihat sendiri, gara-gara itu kau sampai babak belur dihajar orang. Baru 2 hari lalu, seorang bangsawan yang jatuh miskin memberiku 5 tael perak, minta dicarikan suami yang hidupnya sengsara. Jadi aku kirim dia ke Muje, dan terjadilah seperti ini. Ini uang hasil menjual kesusahan. Simpan untuk dia. Muye, bangunlah. Sekarang kita punya uang. Muye, aha. Bukankah kamu paling suka uang? Tapi uang dan istri ini sudah datang sendiri ke pintumu. Tapi Muje, mungkin kau takkan sempat menikmati semua itu. Shabao bilang ke Muye. Pasti dia akan bangun. Miu, si kakak bodoh itu. Apa dia benar-benar percaya seorang perempuan bisa membangkitkan kakaknya dari kematian? Miu, kalau kau mau istri bilang saja. Aku akan langsung antar dia ke hadapanmu. Istri yang mana? Muje, kamu baik-baik saja? Apa aku baru saja melakukan perjalanan waktu? Karena Muje sudah baik-baik saja, sebaiknya kamu lekas pulang. Vicky kecil masih menunggu. Ingat, 3 hari lagi jual dia ke rumah bordil. Kenapa aku harus menjual istriku? Muje ini mungkin sudah gila ya. Di kota Wangshao, mana ada duda yang gak berakhir jual istrinya. Klub jual istri, Anaksis. Bukan. Wah, bajumu kelihatan sangar banget. Keren kan? Mulai sekarang, kakak Mumu ini jadi suami pentungan. Maksudnya suami tukang pukul itu apa sih? Kalau keluarga Zhang mau ada yang dipukuli, aku yang mukul. Kalau keluarga Li mau nagih utang, aku yang nagih. Mulai sekarang, siapapun yang lihat aku pasti kabur. Hey Bot, Tom. Dulu aku insinyur sipil zaman modern, tapi sekarang malah terlempar ke dinasti Jin. Terjebak di tubuh bajingan rendahan. Muye. Ya. Si Huo.
Kamu mau dengar aku nggak? Aku dengar. Kok? Ingat, mulai sekarang kita nggak boleh lagi jadi suami tongkat. Aku akan nurut apapun kata kamu, Jack. Zulau, itu benar-benar kamu. Ini aku, suamimu yang sepi dan tersiksa. Zaulang, hari ini aku jual kayu bakar dan telur, dapat 14 keping tembaga. Kenapa uang yang kamu dapat susah payah, malah kamu kasih ke aku? Semua yang aku hasilkan, akan aku serahkan ke Zulang. Besok aku bangun lebih pagi, semoga bisa dapat 20 koin. Kalau kita benar-benar pasangan yang saling mencintai, aku pasti bilang, kamu cukup cantik seperti bunga. Aku yang cari uang buat kita, tapi sayangnya, itu bukan kita. Yang satu dari kita ini malah melintasi dari dunia lain. Yang satunya terpaksa datang ke sini karena keadaan. Besok pagi, aku akan bangun lebih pagi buat menebang kayu. Aku bisa dapat 25 koin. Sehari-hari aku hampir nggak makan apa-apa, cuma semangkuk bubur ulmus. Di kota Guangzhou, cerita pria yang jual istrinya buat bertahan hidup itu sudah biasa. Mungkin dia pikir kalau dia bawa lebih banyak perak, aku nggak akan jual dia. Tapi aku sama sekali nggak pernah kepikiran buat jual istriku. Taulang, tolong simpan peraknya. Tolong, jangan jual aku. Aku tidak mau jadi pelacur. Aku bisa tebang kayu, bakar arang, cuci pakaian, ambil kerjaan serabutan. Aku bisa dapat perak setiap hari. Walau aku kerja banting tulang, aku tetap akan hidup jujur dan bermartabat. Terima kasih, Zulang. Sekarang setelah kau mengambil perak itu, Zulang, aku jadi tenang. Ayo, kita kembali ke kamar. Aku sudah masak sup giok. Apa ini benar-benar bisa dimakan manusia? Oh, aku nggak mau. Kalian semua pergilah. Aku masih belum tahu namamu. Nama keluargaku Siang, namaku Jiang Wei. Wei, artinya juga bintang. Zulang, kau paham sastra dan puisi? Sedikit saja. Besok pagi, kau tak perlu pergi menebang kayu. Aku sudah taruh beberapa perak di bawah kasur. Ambil saja, belikan ranjang dan perlengkapan tidur. Zulang, aku bisa cari perak sendiri. Itu milikku. Maksudku, aku ingin kau membantuku beli perlengkapan tidur dan kasur. Tanpa itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Baiklah, aku paham, aku mengerti. Istirahatlah lebih awal. Ini. Dunia ini memang benar-benar kejam, memakan orang hidup-hidup. Warna musim semi masih membekas. Cinta menodai hatiku, terukir-sikan dirimu. Ramu, wajahmu, kecantikanmu. Kenangan itu datang seperti gelombang. Karena aku mendapat kesempatan kedua, aku akan menjalani hidup ini sebaik mungkin. Ikshumo. Namaku pasti akan dikenal di seluruh penjuru dunia. Muji, apa yang kau lakukan? Hei, bantu aku bawakan beberapa ember, lalu cuci semua jagung ini buat aku. Muji, aku nggak makan jagung. Hei, kamu minum arak. Angger, di mana itu?
anggur terbaik di kota Wangzhou itu apa? Bawakan Februari dari Menara Wangyu. Beberapa hari lagi, akan kubiarkan kau cicipi anggur terbaik yang sesungguhnya di Wangzhou. Serius, bantu sekarang juga. Oke. Anggur kuno terlalu lemah rasanya. Aku akan gunakan distilasi ini untuk bikin arak dengan kadar alkohol tinggi. Aku akan buat sendiri. Sulang, aku bantu cuci pakaian beberapa hari ini, dapat 20 koin. Tuh. Lang, Sudah makan? iya, aku habis makan 2 mangkuk penuh. Aku sudah makan di kedai. Kau duluan saja. Lihat, sudah kenyang ini. Muji, ini gawat. Ini benar-benar gawat. Ada apa? Mu, ada yang aneh dengan anggur ini. Aromanya begitu tajam, aku sudah merasa mabuk, bahkan sebelum minum seteguk. Rasanya seperti aku mau terbang ke langit. Coba saja dulu. Muji, anggur ini benar-benar keras. Ini anggur jenis apa sih? Belum punya nama. Menurutmu, harus dikasih nama apa? Aku juga merasa begitu. Anggur ini lahir di gubuk beratap jerami. Dibuat di bawah tungku. Kenapa nggak kita sebut saja Mautai? Kau memang jago cari nama. Xiao Wei, menurutmu gimana? Wangi anggur ini benar-benar surgawi, seakan minuman para dewa. Kenapa nggak kita sebut saja Drunken Immortal? Baiklah. Drunken Immortal saja. Ya. Mulai hari ini, dengan Drunken Immortal ini, akan aku beli seluruh kota Wangzhou. Wah, Muji. Kalian berdua mesra sekali, benar-benar pasangan serasi. Katanya akhir-akhir ini Muji jadi aneh, nggak mau rebutan gadis lagi. Shapo, itu keterlaluan. Orang se-Wangzhou juga tahu aku bukan pahlawan. Yang penting perut kenyang. Itu sudah cukup buatku. Aku nggak mau terlibat di urusan ini lagi. Mugen, kurasa kau nggak paham maksudku. Aku benar-benar heran. Sudah berhari-hari, kenapa Mugen belum jual laknya juga? Kenapa aku harus jual istriku? Kau benar-benar bodoh, atau cuma pura-pura? Coba lihat baik-baik. Coba lihat ke seluruh kota Wangzhousha. Perempuan bangsawan mana yang belum pernah jual pelayannya? Pertama, kau tulis surat cerai buat pelayan kecilmu. Lalu kau jual dia. Setelah kartu keluarga beres, nanti pelayan baru datang dan bisa kau nikahi. Itu uang gampang. Kamu gak tertarik. Lagi pula, si lebah kecilmu itu masih hutang 15 tahil perak. Kalau kau nggak jual dia, mau kau tanggung sendiri hutangnya? Jangan lihat aku seperti itu. Aku nggak bohong sama kau. Sebelum ayahnya meninggal karena TBC, dia memang sudah sakit-sakitan. Benar-benar tubuh yang rapuh. Beli obat saja sudah habis 3-4 tahil. Hutang makin menumpuk. Akhirnya hutang membengkak jadi 15 tahil. Culau. Ambil saja dia. Kamu pulang dulu. Mujer, kita ini setengah teman. Tulis saja surat cerai, minggir. Biar aku ambil pelayan murahan ini. Ini urusan bukan urusanmu. Aku tantang kalian. Mari, kita lihat siapa yang berani mencoba. Siapapun yang mendekat, akan kuhantam kepalanya. Aku mengerti. Aku paham kok. Kayaknya Mugen kita tahu cara menghargai kecantikan. Gak tega melepaskannya, ya?
Langit dan bumi tak punya belas kasihan. Semua dianggap cuma anjing jerami. Apa ini memang takdir Jian Kaiwei? Ah, Aku yang akan lunasi hutang istriku. 3 hari lagi, Shapo boleh datang ambil peraknya. Cahaya bulan di atas laut meneteskan air mata pada mutiara. Sinar mencari di lancian mengumpulkan kabut jok. Mugen sudah berubah. Ya, jangan-jangan memang ada yang bikin dia jadi bego? Beli anggur aja nggak mampu, malah mau bikin sendiri sekarang. 15 tahil perak. Aku akan kembali dalam 3 hari untuk menagihnya. Kalau nggak bayar, kau bisa mati bareng pelayanmu itu. Ayo pergi. Sialan kau, Sihu. Jangan lakukan hal bodoh. Maafkan aku. Kau harusnya berterima kasih sama Mujer. Kalau itu lelaki lain, kau pasti sudah dijual begitu dia tandai. Lang tidur di dalam malam ini. Kalau aku masuk, malam ini bakal jadi malam penuh hasrat. Tapi kita ini bukan sepasang kekasih. Kita cuma terbelenggu bersama. Dulu, rasanya seperti bertahan dalam kepahitan. Sekarang, semuanya cuma serba hambar, seperti makan tanpa rasa. Lebih baik aku tidur di kandang sapi saja. Kamu nggak usah cari kayu bakar 2 hari ke depan. Culang, aku akan berusaha keras cari perak buat kita. Dengar, tetap saja di halaman, bantu aku bikin tungku tanah. Lihat lagi, bisnis arak selundupanku baru saja dimulai. Aku butuh bantuanmu. Keluargaku sudah tahu. Lagi pula, dulu aku sudah tampung temanmu dan janji mau beliin kamu istri. Jangan sampai ketinggalan. Semuanya, jangan sampai ketinggalan. Ayo, lihat sini. Ini dia arak terbaik se-Wangzhou. Arak ini dijual semahal itu. February Spring saja. Merek 100 tahun di Wangzhou. Cuma 2 koin. Ini namanya merampok terang-terangan. Cih, boul. Oke, Mangkok pertama gratis. Coba saja dulu. wah, wanginya luar biasa. Aroma araknya ini kuat banget. Ini pasti arak yang enak. Biar aku coba. Baru seteguk, rasanya sudah kayak terbang ke langit. Luar biasa. Benar-benar hebat. Cepat, tuangkan 2 tael buatku. Aku mau setengah jin. Aku mau 3 tael. Ini, sini. Ambil saja. Tunggu. Guci terakhir sudah dipesan orang. Kita lihat saja, sampai kapan kalian bisa menahan diri. Araknya agak kasar. Terus terang, masih kalah jauh sama February Spring. Kupikir Tuan Zhao itu orang yang benar-benar paham arak. Ya sudah, tak masalah. Tunggu dulu, gimana kalau begini? Aku bayar 1,02 per guci. Berapapun stokmu, aku beli semua. 3 tile itu terlalu sedikit. Tak bakal kujual walau 1 koin. 3 tael, itu keterlaluan. Kamu tahu nggak? Berapa banyak orang Wangzhou yang mampu beli harga segitu? Orang miskin sih enggak. Tapi keluarga kaya dan pejabat di sini banyak. Mereka itu berharap bisa mandi arak setiap hari. Kalau Tuan Zhao nggak mau, aku cari penginapan lain saja. Aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Aduh, tidak. Tunggu. Baiklah, aku ambil 50 guci 3 tael per guci. 10 hari lagi, datang ke rumahku ambil araknya. Tapi, Tuan Zhao, aku butuh uang muka dulu. Mau berapa? 30 tile. Dasar penipu kamu. Kalau kamu kabur bawa perakku, aku harus cari kamu kemana. Kalau Tuan Zhao nggak mau, masih banyak yang lain mau. Selamat tinggal. Hei. 30 tael.
Dengar baik-baik, bocah licik. Kalau kau berani nipu aku, anak buahku banyak. Keluargamu bisa habis semua. Hei Mo, barusan Maguazi suruh orang manggil kita. Dia mau kita ke gang. Kalau mereka coba rampok kita, aku lawan sampai mati. Maguazi itu bos besar penipu di Guangzhou. Kalau dia tahu, habis kita dirampoknya. Abaikan saja dia. Sihu, cari di jalanan, bawa ke sini penarik gerobak yang muda dan kuat. Siap, Mugan. Mugan, mereka sudah datang. Iya. Xiaong, salam. Hei, tolong bagikan ini ke saudara-saudara sebentar lagi. Aku ada usulan. Aku ingin mengajak kalian semua jadi orang kepercayaanku. Berapa sebulan? 2 suan. Bos memang dermawan. Ayo berangkat. Itu 12 tile. Saudaramu, mana mungkin begitu? Maksudku, 2 tile sebulan ada tambahan untuk tiap perjalanan. Kalau kau ikut 10 kali perjalanan, itu tambahan 1 tile perak lagi. Bos, apa bos benar-benar serius? Tentu saja benar. Kalian pasti sudah dengar-dengar di kota. Aku bergerak di bisnis arak ilegal. Pasti banyak masalah. Pikiranku sederhana saja. Kalau ada uang yang bisa didapat, kita cari sama-sama. Tapi kalau ada yang menghadang, aku harap kalian semua berdiri bersamaku. Bagaimana? Setuju? Saudara-saudara, yang membunuh dan membakar bisa pakai ikat pinggang emas. Tapi yang membangun jalan dan jembatan mati tak dikenal. Kita lahir di zaman kacau begini. Apa tujuan hidup kita? Supaya orang tua kita panjang umur, istri kita cukup makan. Sekali lagi kutanya, berani nggak kalian berjalan bareng aku di jalan ini? Baik, kami ikut. Kalau begitu, saya terima Anda sebagai bos saya. Baiklah, besok aku ke Yamen. Urus semuanya buat kalian. Tapi ingat, sekarang aku bosnya. Mulai sekarang, apapun yang kita lakukan, kekuatan yang utama. Kami ikut bos. Kami akan dengar perintah bos. Tanggun, sudah cukup untuk hari ini. Besok, aku tunggu kalian semua di rumah, datang, dan bersumpah setia padaku. Ayo, saudara-saudara. Saudaramu, upah kusir paling tinggi cuma 1,5 tile. Kau kasih upahnya terlalu besar. Kau tahu apa? Aku nggak cari orang biasa. Aku cari orang-orang hebat. Tuan Su, aku sudah perbaiki kompor di rumah dan memperkuat tembok halaman. Kayu bakar cukup untuk 3 kompor, bisa bertahan setengah bulan. Oh, jadi kamu ini insinyur sipilnya. Tuan Su, kalau belum puas, aku bisa kerjakan lagi. Tidak, ini sudah bagus. Tak perlu ulang. Aku sangat puas. Tuan Su, hari ini aku naik gunung cari kayu, dan pas pulang, aku tangkap burung pegar. Anda harus coba rasanya. Kamu sudah makan belum? Oh, aku masih ada sisa di pot tanah liatku. Saudaramu, makanlah. Tuan Eksu, Makan di sana saja. Tuan Ziu, saya tidak berani duduk di meja. Orang-orang pasti bakal menertawakan kalau mereka melihat. Di rumahku, keluarga nggak makan pisah-pisah di meja. Itu bukan aturan kami.
Satu hal lagi. Aku sudah minum di luar, jadi sekarang belum mau makan daging. Besok, kamu nggak perlu cari kayu lagi. Tinggal di halaman, bantu aku jaga api saja. Kalau rumah butuh apa-apa lagi, bilang saja ke aku. Tuan Siu, saya sudah nggak kekurangan apa-apa. Saya sudah sangat bahagia. Lihat baju saya ini. Hei. Semuanya, kemarin aku sudah ke Yamen dan semua sudah dinotariskan. Mulai hari ini, kalian semua resmi jadi anggota bengkel keluarga Siu. Su Jifang, bos kita benar-benar perhatian dan bahan ini kualitasnya paling atas. Kita satu tim, dan hanya kalau kita bersatu, kita bisa dapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ikuti saja kata bos. Ikuti saja kata bos. Chen Sheng, siapkan perbekalan. 2 hari ke depan, kita akan keluar kota cari gandum. Keluar kota? Bos, di luar Wang Zhao ada puluhan ribu pengungsi. Kalau mereka lihat gandum kita, pasti diserbu habis. Semua gandum di kota sudah dikuasai para saudagar itu. Kalau mau cari gandum, tak ada pilihan lain, harus ambil risiko di luar kota. Yang takut, boleh mundur sekarang. Tapi kalau nanti saya, Siu, dapat untung besar, jangan datang minta bagian. Kami ikut bos. Kami ikut bos. Ayo jalan, cepat, bergerak. Lebih baik kau tetap di dalam. Pastikan pintu terkunci rapat. Kalau ada pencuri masuk, lari ke gang belakang. Gang itu langsung ke kantor magistrat. Aku akan ingat. Sulang, tunggu dulu. Yang tadi aku beli itu salah penghenti darah. Tolong hati-hati, bos. Ingat pesan saya tadi. Jangan khawatir, Sulang, aku nggak akan lupa. Ayo kita berangkat. Ayo, saudara-saudara, berangkat. Siu Muyuan pikir di gerbang utara tak akan banyak pengungsi bikin masalah di kantor magistrat. Tapi ternyata dia salah. Para pengungsi kelaparan dikubur di lubang lumpur tanpa upacara. Ada yang tergeletak di tengah jalan, tidak mati, tidak hidup, hampir tak bisa bergerak. Mereka bahkan memakan mayat. Mujik, semuanya mayat. Bos, kita berhenti saja. Seberapa lama pun kita gali, tak bakal selesai sebelum malam. Pernah terbayang, aku bakal lihat bekas gigitan di mayat-mayat ini. Di masa kacau begini, nyawa manusia kalah berharga dari anjing. Dulu aku percaya, waktu aku masih bocah 10 tahun dari Jiangnan. Orang Wang Chuan itu manusia. Penyair hanya mengagungkan kehancuran mereka dengan puisi. Tapi sekarang, lihat sendiri, semua nyata, semuanya. Bos, sudah mulai gelap. Kita harus pergi. Kalau Nanming mengepung, kita semua mati di sini. Gantung lentera! Berangkat sekarang. Perintah bos, nyalakan lentera, kita pergi. Chen Sheng. Tuhan Langit, duduk mengadili. Tuhan Langit, duduk mengadili. Pada jaga ketiga, aku dipanggil untuk menumpas para abadi. Kota tertutup asap. Seekor kuda putih sendirian melintas di tanah ini.
Tuhan Langit duduk mengadili. Angin abadi berkumpul di sini, dan aula ini penuh dengan orang yang dulu memuja persatuan di hadapannya. Musuh datang, mundur, bertahan di dalam Yongguan. Musuh datang, mundur, bertahan di dalam Yongguan. Perbatasan jatuh ke tangan musuh. 600.000 orang lari ke selatan ke Wangzhou. Jadi pengungsi semua. Di luar kota, matahari terbenam semerah darah. Mayat kelaparan berbaris sejauh bermil-mil. Saat malam tiba, orang-orang berkumpul, saling mengenali di tengah gelapnya malam. Tuan Liu, para pengungsi mengepung kota. Bukankah itu sudah kelewatan? Kalau Tuan Liu mau membagikan gandum ke para pengungsi di luar kota, apa urusan hidup mereka dengan saya? Silakan keluar sendiri. Sudah tutup, gandum sudah habis, tidak dijual lagi. Milik toko, kami ingin membeli 300 pon beras. Tolonglah kami, jual saja pada kami. Beras gandum, 3 tael per gerobak, biji-bijian lain, 3 tael per gerobak. Itu 3 kali lipat dari harga biasanya. Tidak bisakah harganya diturunkan sedikit? Kalau kemahalan, ambil sendiri di kampung sana. Tapi biar aku jelaskan dengan tegas. Kalau datang lagi, harganya aku naikkan 2 kali lipat. Ambil atau tinggalkan. Bos, saya bukan beli sekali ini saja. Kita bisa kerja sama jangka panjang. Jangka panjang? Di wilayah 100 mil dari kota Wangzhou, toko gandum Lize punya pelanggan lebih banyak dari yang bisa dihitung. Aku tidak butuh bisnismu. Mau beli atau tidak? Kalau tidak, pergi sana. Jalan. Oh iya. Hei, pengemis. Aku masih punya 5 gerobak di luar desa. Kalau mau, 5 tael per gerobak. Di luar desa, mungkin banyak perampok. 10 tael untuk semuanya. Aku ambil semuanya. 15 tael. Cuma kalau aku tidak puas, tidak ada yang akan bawa pulang gandummu. Baiklah, terserah kau. Aku tidak mau ribut dengan kalian, anak klan. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, aku tidak tanggung jawab. Bayar orang. Bawa Jiang Biogong. Dia sudah beli gandum. Malam ini dia pasti mati. Sudah kuberitahu para pengungsi. Malam ini mereka akan rampok kirimannya. Harusnya dia jauh-jauh dari arah oplosan. Dasar bajingan. Dia bisa saja cari uang haram dengan main berbahaya, tapi malah pilih bisnis. Jiao dari restoran Fortune itu. Memang dasarnya bodoh. Dari semua orang, kenapa dia percaya sama orang itu ya? Malah percaya sama penjahat dari sekian banyak orang. Hei. Sekarang si Molly, si miskin yang sudah mati itu, sudah beres. Anggur musim semi kakak lu pasti laku keras lagi. Gampang itu. Haha. Hei.